Halo semua, balik lagi bersama gue Kristo di segmen Monologi. Gue sebagai Art Director di Melon Branding, dan di segmen Monologi ini, khususnya bagian desainer, kita akan membahas hal-hal seputar tentang desain. Di minggu lalu, gue udah ngebahas di segmen Monologinya itu tentang perbedaan portofolio dan showcase, karena banyak banget yang bingung nih buat desainer-desainer baru juga, gimana sih bikin portofolio yang baik kalau mau ngelamar sebagai desainer di perusahaan. Jadi, kalau emang kalian penasaran, bisa check out di konten sebelumnya, karena itu yang ngebahas tentang perbedaan portofolio dan juga showcase. Nah, di segmen monologi kali ini, kita akan membahas hal yang sebenarnya udah nggak terlalu lama sih, maksudnya lagi ngetrend juga tentang perkembangan AI. Nah, banyak banget nih soalnya desainer-desainer kita yang ngerasa kalau AI itu bisa menggantikan mereka, padahal sebenarnya menurut gue enggak. Dan di segmen kali ini, kita akan nge-breakdown itu menjadi penjelasan supaya kalian tuh ngerti kalau AI itu sebenarnya nggak bisa menggantikan kita secara total. Untuk sekarang ya. Karena di desain itu banyak banget hal-hal yang nggak cuma technical gitu. Dan AI yang sekarang ini hanya bisa membantu dari segi teknikalnya. Nah, makanya dengan perkembangan AI yang sangat pesat ini, apalagi dengan teknologi-teknologi yang baru itu, kita tuh desainer juga harus dituntut untuk mengikuti perkembangan itu dan juga harus ngerti. Nggak cuma ngikutin doang, tapi implementasinya lu cuma kayak, ya udah pakai AI-nya, oh jadi bagus nih, oke jadi desain. Enggak, kita harus ngikutin dan mengerti, karena kita harus menggunakan AI itu dengan baik. Jangan sampai jangan sampai kita yang bergantung sama AI. Harusnya AI itu yang membantu kita, tapi kalau nggak ada AI pun kita masih bisa ngerjainnya gitu. Nah, di sebelumnya kan mungkin yang paling ngetren itu ChatGPT ya, AI. Nah, ChatGPT itu kan AI yang berbasis tulisan ya, pada awalnya. Berbasis tulisan. Jadi dia itu sangat membantu kalau kita mau brainstorm atau nyari ide, atau misalnya tolong kita minta ChatGPT untuk nge-breakdownin ide yang udah kita kasih. Nah, biasanya AI ChatGPT ini digunakan oleh copywriter pada awalnya. Nah, pada saat ChatGPT booming pun banyak copywriter juga ngerasa kayak, gila juga ya nih ChatGPT, kayak dia bisa nulis satu artikel, nulis konten sosial media langsung jadi gitu. Itu kan luar biasa ya. Dan dia pasti ngerasa juga insecure sebenarnya. Sama juga kayak desainer. Zaman sekarang AI nggak cuma di ChatGPT pun, bahkan ChatGPT pun udah bisa generate gambar. Yang dia kerjasama sama Midjourney kan. Jadi generate gambarnya, misalnya kita nge-prompt, kita butuh gambar pegunungan dengan style bla 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 bla, terus ada rumahnya, ada kebun binatangnya di bawah. Nah, itu bisa mereka langsung generate satu gambar atau satu ilustrasi gitu. Tapi itu dalam bentuk JPEG ya, kalau di ChatGPT-nya X Midjourney-nya gitu. Nah, di desainer pun itu juga udah masuk gitu di tools-tools yang kita gunakan seperti Adobe kayak Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects. Mungkin yang lain-lainnya juga ada, itu semua udah ada AI-nya. Bahkan itu feature AI-nya ada di dalam software itu. Pada saat kita ngedesain, kita bisa nggunain feature AI itu. Jadi nggak kepisah, jadi itu di dalamnya. Nah, itu sebenarnya gue pas awal-awal tahu itu gila, ini sih mantep banget sih fitur AI-nya, karena itu sangat membantu ya. Contohnya kalau misalnya yang di Photoshop, misalnya kita mau nge-select, mau nge-remove background-nya, ya itu tinggal satu klik doang dia udah bisa nge-remove. Itu kan sebenarnya udah banyak tuh ya AI yang kayak gitu. Tapi di Photoshop itu lu bisa kayak misalnya gambar bajunya nih, di sini ada gambar ilustrasinya. Terus gue mau hilangin jadi kaos polos, tinggal di-select, di generative fill namanya, ya udah langsung hilang gitu. Semudah itu kan. Kalau dulu kita masih nge-constant satu-satu, terus masih ngapus, masih ngalusin, dikasih shadow gitu-gitulah. Itu ribet banget. Kalau sekarang cuma satu klik doang. Nah, itu kan sebenarnya sangat-sangat luar biasa ya, dan membantu sebenarnya. Nah, jadi kita sebagai desainer tuh harus pinter-pinter menggunakan AI itu gitu. Jangan sampai
AI itu yang bisa menggantikan kita. Nah, itu kan technical tuh ya, kayak misalnya mau ngilangin gambar gitu, tinggal select generatif. Jadi kita nggak perlu buang waktu untuk nge-constem gitu-gitu. Tapi kan konsep desainnya tuh dari otak kita. Kita yang nyari gambarnya orangnya gesturnya mau gimana, tapi ternyata bajunya masih ada ilustrasinya. Kita harus hilangin karena konsepnya adalah basic shirt gitu misalnya. Nah, itu ngebantu gitu, bukan AI yang bikinin konsepnya gitu. Nah, penting juga untuk desainer itu tahu bahwa desain itu nggak cuma menciptakan sesuatu yang estetik atau yang bagus gitu ya. Karena di desain itu juga berhubungan dengan emosi, konsep, pikiran, behavior, semuanya itu jadi satu, dan itu kita rangkai menjadi sebuah desain gitu. Jadi itu harus ditanamkan juga di prinsip para desainer ini. Jadi mereka harus tahu bahwa desain itu nggak cuma ngasilin sesuatu yang bagus, tapi harus tepat gitu, tepat sasaran. Tepat sasaran itu siapa yang mau diajak komunikasi, siapa yang membaca atau melihat desain ini, itu tuh harus bersinergi semuanya. Jadi nggak cuma hasilnya doang yang bagus ya. Nah, contohnya itu kayak di proses branding ya. Misalnya contohnya ada sebuah perusahaan yang mau menonjol di areanya atau di audiensnya. Itu kan kita cuma milih font, nggak cuma milih warna, nggak cuma milih bentuk logonya kayak gimana, tapi kan kita melakukan interview, terus kita meresearch esensi atau USP dari perusahaan itu, terus bagaimana areanya atau audiensnya itu bersikap atau behavior audiensnya, targetnya siapa, terus kebiasaannya seperti apa. Nah, itu kan semua diproses sebelum menjadi sebuah karya gitu, atau sebelum menjadi sebuah desain. Nah, itu kan memerlukan emosi, pikiran, kreativitas dari seorang manusia gitu. Kayak AI harusnya sih nggak bisa ya, karena dia nggak punya emosi, nggak punya empati gitu. Jadi dia nggak akan bisa mengekstrak itu menjadi sebuah message atau sebuah strategi komunikasi gitu misalnya. Nah, itu hanya bisa dilakukan sebenarnya sama manusia. Jadi sebenarnya kalau di bagian desain, AI itu sebenarnya membantu, bukan untuk menggantikan. Kalau gue sih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah kita sebagai desainer harus selalu lebih di atas dari AI. Caranya lebih di atas adalah ya dengan mengerti cara bekerja itu AI, mengikuti perkembangan zaman, diimplementasi, jadi kita akan selalu berada di atas. Kreativitas kita, emosi kita, terus empati kita, semuanya itu harus ada di atas AI. Karena kita yang harus menggerakkan AI itu, bukan AI yang menggerakkan kita. Gitu. Nah, jadi buat para desainer, semoga kalian punya prinsip dalam hidup ya, gitu. Dalam bekerja sebagai seorang desainer, memang idealis itu penting karena idealis tidak punya AI tidak punya idealis gitu. Jadi idealis, kreativitas, empati yang tadi gue bilang itu, nah itu tuh AI nggak punya. Jadi kalian wajib punya itu dan terapkanlah itu di setiap proyek-proyek kalian karena itu yang akan membuat kalian berkembang. Nah, untuk AI ya udah tolong aja, misalnya tolong cropin gitu, tolong removein, jadi kan cepat. Kerjanya lebih cepat, lebih efisien, jadi kalian punya waktu untuk melakukan riset yang lebih dalam atau memikirkan konsep yang lebih dalam gitu. Gitu aja. Kalau kalian memang punya pendapat lain atau punya pengalaman lain, boleh aja cerita di kolom komen kita dan jangan lupa like, share dan juga subscribe kita. Itu aja untuk segmen monologi kali ini. Sekiranya juga bisa membantu. Sampai jumpa di monologi berikutnya. Dadah.